pagi pemirsa, Jumat pagi saatnya saya, Aulia DA, kembali memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebritis dalam Hot Isu Pagi. Makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah masih ramai dikunjungi orang termasuk fans Vanessa dari luar kota. Setelah sempat rusak dan diwarnai insiden hilangnya foto Vanessa Angel, lalu seperti apa kondisi terkini makam Vanessa dan sang suami? Seperti apa pula nada-nada sumbang yang terdengar seputar uang duka atau sumbangan yang terkumpul untuk galastai? Benarkah adik Bibi Ardiansyah menyalahgunakan uang sumbangan untuk kepentingan pribadi? Di sisi lain, Tubagus Jody resmi dijadikan tersangka. Lantas berapa tahun kira-kira hukuman penjara yang mengancam Jody karena dianggap lalai mengemudikan kendaraan hingga Vanessa dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia? Pemirsa, langsung saja kita simak kabar hot yang pertama. Sepekan setelah tragedi maut kecelakaan di Tol Jombang Mojokerto, kilometer 672 yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Andriansyah, polisi akhirnya menetapkan sang sopir Tubagus Jody sebagai tersangka. Penetapan Jody sebagai tersangka setelah pihak penyidik mengadakan gelar perkara setidaknya sebanyak 2 kali. Jody dianggap melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan hingga menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Tak sampai di situ saja. Aksi Jody yang menghapus status di media sosial yang diposting untuk menunjukkan kegagahan melajukan kendaraan hingga mencapai batas kecepatan 180 km per jam juga dianggap sebagai aksi untuk menghilangkan barang bukti. Bahkan Milano yang selama ini menjadi kuasa hukum Vanessa Angel mengaku siap mengungkap kesalahan Jody hingga sang sopir tidak hanya dikenai pasal kelalaian. Milano yang sudah menganggap Vanessa Angel sebagai adiknya tersebut memang dibuat geram, bahkan sampai naik pitam karena aksi Jody yang berujung pada tewasnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Petugas jasa marga yang ada di situ, petugas PJR yang datang ke TKP, masyarakat yang ada di sekitar lokasi, kemudian juga kita minta keterangan daripada asisten rumah tangga daripada almarhumah, itu juga sudah dimintai keterangan. Dan juga dari orang tua Jody itu sendiri. Sudah diserahkan ke lapor koordinasinya dengan Subdit Cyber Direktorat Krimsus. Itu nanti hasilnya akan menjadi bukti di pengadilan. Dan juga untuk bagaimana nanti pelaksanaan daripada proses pemeriksaan nanti kan juga berdasarkan itu juga secara IT juga dilaksanakan. Makanya percayakan sama kami biar kami juga bisa cepat menyelesaikan kasus ini. Menyerahkan proses hukumnya kepada polisi. Memang kalau memang sudah naik tersangka ya sudah kita ikuti aja nanti proses persidangannya. Dari awal saya bilang kalau saya tidak setuju dengan adanya kekhilafan. Kita pengennya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Kalaupun nanti tadi ada teman-teman bilang ancaman hukumannya 6 tahun, kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya.
Iya, kita pengennya berlapis. Dengan dia membuat video itu ada unsur kesengajaan. Mau disengaja atau tidak, itu adalah kesengajaan. Karena dia membuat konten dengan kecepatan seperti itu adalah unsur kesengajaan. Menurut saya seperti itu. Darah muda, mobil baru dan jalanan yang lurus tanpa hambatan membuat Jody tampaknya lupa diri. Arogansi di jalanan membuat tragedi maut itu benar-benar terjadi. Jody hilang kendali. Mobil putih yang membawa Vanessa Angel, Bibi Andriansyah, dan putra mereka, Gala Sky, beserta seorang babysitter, pada akhirnya keluar jalur lalu menabrak pembatas besi di pinggir tol sebelum akhirnya menghantam tembok pembatas yang terbuat dari beton. Kesaksian yang berhasil kami himpun dari para pedagang di sekitar jalan tol benar-benar mengerikan. Vanessa dan Bibi seketika tewas di tempat. Sementara tangisan Gala Sky yang terjebak di dalam mobil yang terbalik membuat siapapun yang mendengarnya tersayat hati. Jadi pertama itu saya mendengar suara keras, lalu saya langsung ke TKP lewat situ, langsung naik melihat mobil Pajero melihat mobil Pajero kecelakaan, dalam kondisi kecelakaan. Kalau dari suaranya sih sangat keras. Yang saya lihat sebelah kiri sudah langsung ringsek semua mobilnya. Yang pertama kali terlihat korban itu ada perempuan. Saya belum tahu itu siapa, ternyata itu Vanessa. Sudah tergeletak di tengah jalan. Di situ saya melihat korban wanita sudah terkapar di apa itu Mas? Aspal gitu. Nah, setelah itu saya menghampiri mobil putih tadi, melihat dari sebelah kiri depan itu ada pria yang di situ sudah terkapar. Cuma pria itu masih tersangkut di bangku mobil, gitu. Yang disebut itu apa? Suaminya Mbak Angel. Saya mengintip ke dalam mobil, gitu. Saya mengintip dalam mobil. Ternyata di dalam mobil masih ada korban satu, wanita, di jok bagian belakang. Nah, saat itu pula saya berusaha membuka pintu karena saya ingin menolong mbak yang ada di dalam itu. Saya membuka pintu samping nggak kena, saya mau membuka jok belakang juga nggak kena, gitu. Akhirnya berusaha saya menombol tombol-tombol yang dekat supir itu, pintu supir itu juga nggak bisa. Nah, di saat saya mau turun, saya dengar tangisan bayi di situ. Tangisan bayi nangis itu. Nah, bayi yang saya gendong sesuai yang ada di video itu dari mobil warna abu-abu itu. Saat itu bayi itu berada di jok depan sebelah kiri sendiri itu Mas. Terus saya angkat, saya bawa lari ke arah selatan, saya kasihkan sama di situ sudah ada Pak polisi dan supirnya Mbak Vanessa. Ya, itu saya kasihkan di situ. Terus saya kembali. Ketika Vanessa dan Bibi meregang nyawa di tempat dan Gala Sky beserta babysitternya mengalami luka-luka, Jody justru dikabarkan tak mengalami luka serius. Hanya beberapa menit setelah kecelakaan, Jody berhasil keluar dari dalam mobil dan langsung sibuk dengan telepon genggamnya. Waktu saya naik, drivernya itu panik Mas, panik bisa berdiri dan panik dengan teleponnya. Saya nggak tahu siapa yang ditelepon, yang jelas drivernya sudah bisa jalan sambil telepon. Ya, saya sama warga-warga sekitar sini langsung ke TKP ke atas untuk menghampiri kondisi yang kecelakaan itu tersebut. Kondisinya ramai jalanan? Ramai, dari bawah juga ramai, dari pengguna tol lain juga ramai. Kondisinya bisa jalan, terus lagi telepon-telepon mungkin cari bantuan dari temannya.
Penetapan Jody sebagai tersangka tentu tak bisa mengembalikan apa yang sudah terjadi. Vanessa dan Bibi sudah berpulang ke pangkuan ilahi untuk selama-lamanya. Namun demikian, hukum tentu harus tetap ditegakkan. Siapapun yang tengah mengendarai mobil di jalanan harus sadar ada tanggung jawab besar yang dipikul di pundaknya. Keselamatan para penumpang yang ada di dalam mobil tentu harus menjadi prioritas utama. Ini impact-nya sangat besar. Nah, karena sangat besar, kemarin banyak statement dari kepolisian mengatakan ini di atas 100 km per jam. Saya kemudian menganalisis karena ada bukti-bukti yang cukup menarik sebenarnya. Yang pertama adalah sebelum kejadian, 44 menit sebelum kejadian, itu sekitar jam 11:56, si sopir ini, Tubagus Jody ini, ternyata sempat men-share atau sempat membuat instastory dari dalam mobil. Dan di situ tampak banget kilometernya, jadi saya bisa mengukur itu. Karena di situ kilometernya ada 555. Di kilometer 555 itu kira-kira jam 11:56 atau 58 ya. Dia mengambil itu dan kemudian kecelakaannya terjadi pada jam 12:32. Artinya hanya 44 menit setelah dia men-share video itu, kemudian mobil itu kecelakaan. Berarti sekarang bisa dihitung. Dalam waktu 117 kilo ditempuh hanya dalam waktu 44 menit. Berapa kecepatannya? Saya hitung kecepatan rata-ratanya adalah 159 km per jam. Rata-rata 159 km per jam itu kalau ditambah akselerasi, ditambah kadang-kadang berhenti, itu bisa kadang-kadang mobil itu mencapai kecepatan 180 atau bahkan 200 km per jam. Jadi sungguh tinggi kecepatannya dan sungguh di atas batas maksimal 100 km per jam yang ada pada tol. Tetapi yang perlu kita simak, yang perlu kita pelajari agar kejadian serupa tidak terulang di lingkungan kita ataupun keluarga kita adalah bahwasanya jalan raya adalah sebuah lingkungan yang tidak pernah aman. Oke? Secanggih-canggihnya, seterampil-terampilnya kita bisa membawa kendaraan, tidak akan itu hanya akan percuma ketika kita lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Fakta mengatakan di Indonesia lebih dari 30.000 atau kurang lebih 30.000 setiap tahun terjadi kematian akibat kecelakaan dan 120.000 kecelakaan yang tercatat di sepanjang di jalan raya. Berbicara di tol, rata-rata lebih dari 80% kecelakaan di tol melibatkan faktor keletihan. Kepergian tragis Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah benar-benar memilukan. Dua insan yang saling mencinta. Dua insan yang tengah membangun keceriaan pasca dihantam badai cobaan kehidupan. Dua insan yang tengah bergandengan tangan membesarkan si buah hati, kini justru harus pergi meninggalkan dunia fana ini untuk selama-lamanya. Reni Setiawati yang dikenal begitu mengasihi Vanessa Angel hingga kini masih belum percaya Vanessa Angel telah tiada. Air matanya terus mengalir di pipi, apalagi kalau ingat nasib Gala Sky. Sejarah memang seperti terulang. Vanessa yang dulu kehilangan kasih sayang dari sang bunda, kini juga pergi meninggalkan Gala Sky di usia belia. Jadi kayak sama keluarga besar kemarin, sepertinya kok sejarahnya terulang. Dari Vanessa ke anaknya, ditinggal mamanya. Mudah-mudahan Gala kuat, Gala anak cowok yang kuat, yang nanti ke depannya bisa menjunjung martabat orang tuanya. Mungkin kalau dulu mungkin ada salah paham atau bagaimana, kita jadi hilang kayak rasa seperti itu, jadi sama-sama kehilangan kan. Jadinya ya mungkin Vanessa itu pergi pengen semuanya baik-baik aja. Udah ketemu mama, dulu dia selalu bilang kangen mama.
Sekarang udah ketemu mama di surga ya nak. Untuk Gala, semoga menjadi anak yang baik, anak yang sukses ke depannya, menjadi orang yang besar.